Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nuraulia Kusayari dengan NIM 19 dari Akuntansi Syariah 5A YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anggaran sektor publik. Dalam materi yang akan dibahas mengenai 1. Definisi anggaran sektor publik, 2. Fungsi anggaran sektor publik, 3. Jenis-jenis anggaran sektor publik, 4. Proses penyusunan anggaran sektor publik. Pembahasan yang pertama, mengenai definisi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik, apa sih itu? Anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengolahan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik. Secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk menandai rencana-rencana tersebut. Pembahasan yang kedua mengenai fungsi dari anggaran sektor publik. Fungsi utama anggaran sektor publik antara lain, yang pertama, sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Yang kedua, sebagai alat pengendalian atau control tool. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Fungsi utama yang ketiga adalah sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Fungsi utama anggaran sektor publik yang keempat adalah sebagai alat politik. Pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinannya atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah. Fungsi utama selanjutnya yang kelima adalah sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsisten suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Fungsi utama yang keenam adalah sebagai alat penilaian kerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisien pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kerja. Fungsi utama yang ketujuh adalah sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Fungsi utama yang kedelapan adalah sebagai alat menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Pembahasan yang ketiga mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik. Jenis-jenis anggaran sektor publik, yang pertama ada anggaran operasional, yang kedua ada anggaran modal.
Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Contohnya seperti belanja rutin. Anggaran modal adalah anggaran yang digunakan untuk menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atau aktiva tetap seperti gedung, kendaraan, dan lain-lain. Contohnya belanja investasi atau modal. Pembahasan yang keempat mengenai tujuan penyusunan dari anggaran sektor publik. Tujuan penyusunan anggaran sektor publik yang pertama adalah untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan. Yang kedua, untuk membantu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas. Yang ketiga, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang terakhir, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemegang manajemen organisasi sektor publik. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.